Negeriku begini gara-gara korupsi. Rakyat menderita, rakyat jadi sengsara. Korupsi kian merajalela.
kode etik profesi, mencegah, menangkal, perangi korupsi. Bersama perhimpunan gerakan masyarakat perangi korupsi. Negeriku begini gara-gara korupsi. Rakyat menderita, rakyat jadi sengsara, korupsi kian merajalela. Marilah bersatu perangi korupsi, marilah kita basmi. Jangan memberi peluang, jangan ada kesempatan korupsi di negeri ini. Janganlah memancing korupsi dengan janji beri gratifikasi. Etika bisnis akan dipedomani, mencegah, menangkal, perangi korupsi. Bersama perhimpunan gerakan masyarakat perangi korupsi. Bersama perhimpunan gerakan masyarakat perangi korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam anti korupsi. Oke, berjumpa kembali dengan kami DPD GMPK Kabupaten Lumajang yang pada malam hari ini, jadi sedianya pada malam hari ini seperti biasa talkshow acara GMPK rutin setiap hari Rabu malam itu adalah membedah kasus-kasus korupsi yang ada di kabupaten. Dikarenakan narasumber kita, jadi dari Kepala Divisi Investigasi yang akan membedah kasus korupsi berhalangan sakit, untuk itu di studio sebagai pengganti kegiatan pada malam hari ini, di studio kita sudah hadirkan seluruh kepala-kepala bagian dari jajaran DPD GMPK Kabupaten Lumajang. Nah, acara ini kita beri tema Selayang Pandang GMPK Lumajang. Pada malam hari ini diskusi obrolan yang kita akan sajikan kepada pemirsa di manapun berada adalah bagaimana pengalaman masing-masing anggota DPD GMPK Lumajang dalam melakukan kegiatan di lapangan dalam rangka pengawasan atau sosial kontrol terhadap aktivitas-aktivitas kerawanan korupsi yang ada di Lumajang. Apa saja yang dialami mereka, suka dan dukanya akan diulas di sini secara detail gitu. Tentunya akan menarik sekali bagaimana reaksi dari masyarakat, reaksi dari pelaku, reaksi dari APH sendiri ketika kasus korupsi ini diawasi dengan ketat oleh GMPK Lumajang dalam rangka pencegahan penanggulangan korupsi di wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk itu sudah hadir di studio beberapa kepala bagian yang akan kita ajak berdiskusi bersama, yaitu dari Kepala Bidang Solusi dan Bantuan Penindakan DPD GMPK Lumajang, Bapak Julianus Waropi. Silakan untuk menempati posisinya. Ini Bapak Julianus Waropi adalah kepala bagian, selamat malam ya, silakan. Salah kepala bagian dari solusi dan bantuan penindakan. Nanti apa sih tugas pokok dan fungsinya, kita akan bertanya langsung kepada beliaunya.
Yang kedua ya ini dari Kepala Seksi Investigasi Bidang Teknik Infrastruktur. Nah, ini Pak Sudar Pramono, ini Pak Mudiono maksud kami. Tugas dan tupoksinya nanti apa? Nanti akan disampaikan juga. Jadi nanti akan kita dengarkan bersama apa sih tugas-tugasnya beliau-beliau ini berada di GMPK dan bergabung di sini. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Yang berikutnya, yang ketiga, yakni seksi dari bidang humas. Beliau lebih cenderung kepada jurnalis, jadi bagian bagian publikasi kegiatan GMBK juga merangkap sebagai Dewan Pers ya, Dewan Pers di Kabupaten Lumajang. Namanya Bapak Dendi Ekstrim sebutannya. Dendi Ekstrim ya, silakan menempati posisi duduknya. Selamat malam, sudah hadir. Jadi karena memang ruangannya agak sempit, kita akan satu persatu dulu ya, satu persatu dulu. Nanti yang bagian bidang investigasi nanti bisa duduk di sebelah sana nanti ya. Nanti silakan disiapkan operator kursinya itu ya. Ya, inilah sosok-sosok petugas-petugas yang ada di tubuh jajaran DPD GMPK Kabupaten Lumajang. Jadi wajah-wajah inilah kalau masyarakat Lumajang mengenalnya atau mengetahuinya ketika berada di wilayah Anda, monggo ditegur sapa gitu, kira-kira demikian. Silakan bergabung bersama wajah-wajah beliau ini, sangat familiar tentunya ya, seperti itu ya. Tinggal sambil menunggu narasumber kita yang akan kita ajak untuk ngobrol bersama di sini, saya akan langsung memulainya karena di studio sudah lengkap sebenarnya. Ada bendahara GMPK, ada juga sekretaris GMPK, ada juga bagian investigasi GMPK, ada semuanya. Namun nanti kita akan ulas satu persatu. Untuk itu para pemirsa dimanapun berada, mari kita saksikan dan simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh masing-masing petugas GMPK ini. Oke, selamat malam Bapak Yulianus. Saya awali dari Bapak Yulianus Warobi ini ya. Selamat malam. Oh, kita tukar aja dulu Pak, kita tukar Pak ya, ini agak panjang ini. Ya silakan Pak Yulianus diperkenalkan ini nama, terus juga jabatan di GMPK ini sebagai apa, monggo. Baik, nama saya Matropi Yulianus. Jabatan saya di GMPK itu Kepala Divisi dan Solusi serta Penindakan. Oh, jadi bidang solusi dan bantuan penindakan ya, GMPK. Iya. Ini sudah berapa lama sebenarnya Pak Warobi bergabung di GMPK ini? Sebenarnya saya gabung di GMPK ini belum cukup lama ya, sekitar kurang lebih setengah tahun lah atau 6 bulan gitu. Baru 6 bulan menjabat sebagai ini ya, menggantikan posisi yang pejabat sebelumnya ya. Kira-kira ini ada hal yang menarik ya. Kenapa kok Pak Warobi ini tertarik bergabung di GMPK dan menjabat sebagai Kepala Divisi Bidang Solusi dan Penindakan ya? Yang paling utama kenapa saya bergabung di GMPK itu saya melihat tantangannya dulu ya, tantangannya. Ada tantangan juga di GMPK ya? Oh iya, itu tantangan. Apa tantangannya ini? Ya karena saya sebelumnya melihat GMPK ini menilai bahwa GMPK ini dari segi garis lurus ya menurut saya. Dan kasus-kasusnya ya cukup menarik gitu. Makanya saya merasa tertantang dan ingin bergabung, dan akhirnya pihak GMPK sendiri itu menyetujui ketika saya mengajukan diri untuk bergabung di GMPK. Oh gitu ya. Apa sebenarnya visi dan misinya, sebenarnya target utama GMPK
diluncurkan di Lumajang ini menurut Anda sendiri apa sebenarnya? Kalau target menurut saya pribadi itu menurut saya ya kalau bisa sih GMPK ini bisa meminimalisir korupsi yang ada di Kabupaten Lumajang. Paling tidak seperti itu. Jadi tugasnya memang sosial kontrol ya, Iya, kontrol, melakukan penanggulangan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Lumajang. Jadi artinya berharap menjadi apa ya, menjadi sebuah gerakan masyarakat agar di Lumajang sebisa mungkin bisa terbebas dari korupsi gitu ya. Betul. Ya. Ada kisah yang menarik enggak selama 6 bulan ini, tentunya waktunya juga cukup lama, cukup panjang. Ada kisah yang menarik menurut Pak Robi yang unik di GMBK ini apa sih? Mungkin mulai dari kinerja GMBK internal, kekompakan antar timnya ini bagaimana? Apakah sama dengan lembaga-lembaga yang lain sebenarnya? Yang unik menurut saya dalam penyelesaian itu GMBK itu mengutamakan selalu analisa ya. Jadi seperti apa itu, semacam gelar perkara seperti itu. Jadi kita memang benar-benar melihat dari segi hukum seperti itu. Jadi artinya dalam mencermati satu kasus GMBK itu tidak asal langsung mengadu gitu ya. Di benar-benar dibedah, dikupas tuntas gitu ya. Ya itu yang menarik buat saya karena GMPK itu tidak asal bertindak. Jadi di situ memang saya lihat itu profesionalismenya itu yang diutamakan seperti itu. Jadi memang benar-benar sangat profesional GMPK dalam menangani sebuah kasus ini. Betul. Terus ada kisah yang menarik enggak ketika dalam menjalankan tugas sebagai kepala divisi solusi dan penindakan, ini apa tugasnya sebenarnya yang dibebankan oleh Pak Robi ini? Ya ini saya sebenarnya menunggu-nunggu ya, karena saya di bagian solusi, yaitu bagian terakhir di dapurnya, ibaratnya itu dapur penyajian itu yang terakhir seperti itu. Karena saya sendiri itu menunggu ya dari divisi-divisi investigasi seperti itu. Jadi artinya sebenarnya tugas solusi dan penindakan itu lebih cenderung kepada memberikan solusi atas kasus yang digelar gitu ya, atau yang dikerjakan, terus membuat keputusan apa tindakan berikutnya begitu. Iya. Jadi selama ini dari tim yang sudah ada, apakah sudah pernah terjadi hal-hal seperti itu? Sudah pernah terjadi beberapa kasus, walaupun saat ini semuanya sedang diproses ya gitu. Jadi kronologinya bagaimana sih masyarakat itu bisa berpartisipasi kepada GMBK? Misalkan ada masyarakat nih yang mengetahui ada gitu ya dugaan perbuatan korupsi oleh oknum misalkan ini, bagaimana sih caranya masyarakat untuk bisa menyampaikan informasinya kepada GMBK? Ya karena di GMBK itu sendiri sangat terbuka ya. Jadi setiap dugaan atau laporan yang diperoleh dari masyarakat itu langsung masyarakat sendiri itu melaporkan kepada kami seperti itu. Jadi memberikan informasi bisa langsung ya? Iya, jadi bukan kami yang mencari-cari, tapi masyarakat sendiri yang mengadukan kepada kami. Oh, kecuali kalau ada temuan-temuan yang memang sangat kasat mata gitu ya? Ya, sangat kasat mata dan itu dirasa perlu semacam kode-kode etik sendiri lah. Itu baru tim-tim kami yang memang memutuskan sendiri. Oh. Pengalaman Pak Robi selama menjabat sebagai divisi solusi dan penindakan, pernah nggak di lapangan ini ada cerita enggak reaksi masyarakat, baik masyarakat ataupun orang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum tadi ataupun dengan APH, kira-kira ada pengalaman menarik nggak ketika mereka tahu kalau Anda ini orang GMPK dalam menyelesaikan kasusnya? Pengalaman menarik menurut saya sebenarnya orang itu tidak langsung menyampaikan kepada kita ya, tapi melalui pelapor sendiri. Ada yang bilang bahwa bila menemui kita itu dibilang mereka risih terhadap kita. Itu saya nggak paham apa maksudnya risih dalam hal itu gitu. Ini masyarakatnya atau justru oknum yang terduga? Oknum yang melakukan. Kalau masyarakat sendiri bagaimana menyikapi? Kalau masyarakat sendiri sangat sangat gembira menerima semuanya tentang apa yang kita kerjakan gitu. Jadi masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya dari GMBK sendiri ya?
Ya itu memang terbantu itu, gitu ya. Ya terbantu, sangat terbantu dalam hal ini. Nah, untuk yang para terduga tadi memang ada sedikit gesekan, pernah terjadi nggak gesekan, misalkan mereka nggak terima atau mereka meragukan dan sebagainya, pernah nggak terjadi dengan Pak Robi? Kalau saya sendiri pribadi itu belum ada seperti itu. Jadi mereka selalu kooperatif ya dalam. Ya selalu kooperatif. Ya mungkin melalui divisi-divisi yang lain mungkin aja terjadi seperti itu. Jadi di GMBK meskipun terhadap terduga pun GMBK selalu enjoy dalam apa ya, tidak terlalu tegang juga ketika diproses oleh GMBK kepada calon-calon apa terduga itu. Ya itu disitulah keasikannya di GMBK itu, tidak perlu ketegangan sebenarnya sih. Kalau kita memang sudah mengetahui benar-benar kasusnya itu apa, ya semua itu enjoy aja. Karena ada solusi yang ditawarkan pasti. Iya. Karena ada solusi, tidak saklek semerta-merta penindakan hukum langsung dijadikan ukuran pedoman pertama ya. Tidak, karena kan misi pertama kita itu adalah pencegahan dulu. Karena segala sesuatu tindakan apabila pencegahannya itu maksimal, tentu tindak-tindakan yang memang udah masuk ke ranah itu hukum itu akan berkurang. Pernah nggak ada penolakan dari misalkan dari instansi atau dari kantor atau dari oknum yang diduga begitu kedatangan GMBK, respon mereka kurang senang, kurang apa, menolak gitu, pernah nggak? Kalau melihat dari mimik wajah mereka itu ada sih penolakan ya, cuma mungkin mereka tidak langsung menyampaikan kepada kita gitu. Karena kita udah sering beberapa kali menyidik di situ ya, untuk hal itu adalah. Jadi tidak pernah apa ya, biar terkesan tidak bersalah. Iya. Tetapi ya oke lah. Jadi artinya bahwa strategi GMBK Lumajang ini selalu humanis gitu ya. Tidak terlalu saklek, harus tampak wajah sangar gitu, tidak ya? Oh tidak, tetap humanis meskipun terhadap mereka terduga. Ada berapa kasus yang sudah dinaikkan sebenarnya ke dalam sampai ke tingkat APH? Kalau kasus sendiri yang saya tangani saat ini ada beberapa yang sudah naik sampai ke tingkat APH ya, sudah diserahkan berkasnya gitu. Iya, tapi saat itu ada apa ya, semacam ada komunikasi gimana cara penyelesaiannya. Itu kan bisa saja kasus ini diselesaikan secara kembali lagi ke bawah gitu kan, tidak semerta-merta harus secara pasal-pasal di dalam administrasi kembali kepada administrasi ya. Seperti itu. Tapi tidak semua kasus diungkap oleh GMBK selalu berakhir di dalam di APH ya, di kejaksaan. Betul. Dalam persidangan juga ada juga kasus-kasus yang tertentu yang bisa diselesaikan secara administrasi. Iya betul. Oke. Langsung ini menarik, ini nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana pengalaman beliau sebagai bidang solusi dan penindakan. Saya langsung menuju, nah ini yang ini lebih spesifik kepada pemberitaan ini. Ya Pak Dendi, tugas Anda ini di Humas ya. Humas ini kan hubungan masyarakat, tentunya akan harus banyak yang kenal, harus mengetahui gerakan aktivitas GMBK termasuk publikasi dan media ini. Sebenarnya apa sih perannya di GMBK? Apa pentingnya membuat suatu jurnal sehingga Anda ditugaskan sebagai bagian media ini? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang jelas di sini saya bergabung dengan GMBK penuh dengan banyak pertimbangan yang selama ini saya amati, saya pelajari, saya ikuti pergerakan GMBK. Ternyata memang GMBK itu bagi saya istimewa. Karena dalam mengungkap satu kasus korupsi itu tidak tanggung-tanggung dan tidak setengah-setengah dalam menangani setiap kasus korupsi. Di mana setiap penindakan baik solusi itu pasti kalau GMBK yang menangani akan diterima dan akan diperhitungkan oleh dari baik APH, materi GMBK ini pasti sudah A1 gitu ya. A1. Tidak mengada-ngada gitu ya. Tidak mengada-ngada. Jadi pasti dalam rangka pelaporan kepada APH itu pasti sudah lengkap gitu ya. Dianggap sudah seperti itu. Jadi di sini yang menurut saya sangat menarik, setiap adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat atau siapapun
itu tidak serta-merta ditangani. Yang jelas disimpulkan, divalidkan, kalau memang betul-betul itu valid dan A1 baru GMBK turun. Itu yang saya sangat setuju. Jadi nggak asal orang mengadu tiba-tiba langsung bergerak itu tidak ya? Diterima mentah langsung ditangani tidak. Jadi ada analisa dulu. Analisa ada dulu. dipelajari dulu apa ini kasusnya dan sebagainya, apakah memang cukup untuk diangkat atau diinvestigasi lebih lanjut gitu ya. Ya, itu peran media sendiri bergabung di GMBK ini sebenarnya penting nggak buat Anda? Bagi saya sangat penting sekali. Nggak penting ya? Karena di sini sinergitas antara pers dengan lembaga GMBK ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bagi saya sangat istimewa. Karena setiap kasus yang ditangani oleh GMBK dan saya memberitakan atau menayangkan itu bagi saya suatu penghargaan itu. Betul, bagi saya suatu penghargaan. Ini karena uniknya malah uniknya ya. itu. Uniknya ya. Artinya memang bahan materi yang diungkap oleh GMBK ini benar-benar penuh dengan apa ya, valid, terus edukasi tentunya ya. Itu yang sangat menarik bagi saya. Terus ada yang menarik juga, GMBK kadang-kadang memang menangani kasus ini menarik sebenarnya. Menariknya ini kadang-kadang yang dianggap orang ini sepele bisa diungkap oleh GMBK menjadi kasus yang agak sedikit bisa menggetarkan gitu ya. Sebenarnya gitu. Ya ini karena berdasarkan pengalaman saya yang sudah pernah ikut di lapangan, turun di lapangan bersama ketua juga kemudian waktu itu disitulah sistem penanganan setiap kasus yang ditangani oleh GMBK betul-betul bagi saya memang betul-betul berbeda daripada yang lain. Ya. Karena selama ini saya berjalan di lapangan melalui pers itu dalam setiap mengungkap satu masalah atau membuka satu masalah kita memang bergerak di bidang jalur yang beda. Cuman dalam penanganan disinilah dengan sinerginya dengan GMBK kita sangat sangat bisa diperhitungkan. Artinya jurnal yang Anda ciptakan itu kalau sumbernya dari GMBK pasti bisa dipertanggungjawabkan ya? Pasti bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Menurut Anda, kan Anda nih humas ini ya, yang berhubungan dengan masyarakat langsung ini, ada enggak suara-suara di sana, di masyarakat sendiri respon terhadap GMBK? Oh, sangat banyak sekali. Sangat banyak ya. Selama ini di mana satu wilayah atau satu daerah yang sudah dimasuk GMBK, pasti saya masuk di belakangnya. Di situ saya mendengar, melihat tentang kiprahnya GMBK di lapangan seperti apa, itu saya sangat tahu. Menurut Anda ada enggak mungkin kan image masyarakat, mungkin sebagian besar masyarakat ini karena image mungkin pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ketika GMBK belum berdiri di Lumajang, ada rasa kecemasan, ketakutan terhadap sebuah lembaga dan ormas itu. Nah ini bagaimana menurut apa? GMBK menurut penilaian masyarakat ini menciptakan ketakutan atau kecemasan atau bagaimana sebenarnya? Memang pada dasarnya sebelum adanya GMBK ya kita tidak munafik ya. Tanggapan masyarakat itu terhadap LSM atau ormas itu ya? LSM dan lain sebagainya itu agak minus. Karena apa? Banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana adanya kasus bukan untuk diungkap tapi dikondisikan. Disitulah yang menjadi momok tersendiri, dalam tanda kutip momok tersendiri bagi oknum-oknum ini merasa aman dan merasa tegang karena di mana di saat dia dimasuki oleh satu lembaga atau satu media, mohon maaf ini, itu akan berpikir pasti mengarah ke negatif. Wah, ini pasti ujungnya seperti ini. Ujungnya seperti ini. Tapi dengan adanya GMBK, setiap penanganan kasus yang ditangani oleh GMBK pasti akan mendapatkan solusi. Terus untuk penanganannya kalau memang betul-betul itu sangat parah, pasti akan berlanjut ke ranah hukum. Itu yang saya sangat salut itu. Dimana setiap pergerakan GMBK pasti saya sebagai humas selalu mengikuti mana yang perlu saya akan naikkan, pasti akan saya naikkan. Jadi memang
ada beberapa perkara yang dikerjakan GMBK memang tidak langsung di-up oleh media ya. Ya. Tentunya milih-milih begitu ya. Betul. Jadi selama ini yang berhadapan dengan masyarakat tidak merasa takut lagi. Apakah ini sebenarnya suatu momen yang tepat agar kawan-kawan dari lembaga-lembaga kontrol LSM atau ormas yang lainnya sebagai perannya mirip-mirip dengan GMBK ini untuk bisa mengikuti jejak atau bagaimana sebenarnya ini? Kalau menurut saya ini sangat bagus sekali. GMBK ini bisa menjadi satu contoh atau istilahnya bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan semua yang di lembaga atau di media dalam mengungkap satu kasus, setidaknya bisa mengikuti jejak GMBK. Itu menurut saya. Karena banyaknya kasus korupsi yang tidak terselesaikan, dengan adanya GMBK turun di lapangan selama ini semua bisa terselesaikan dengan baik. Menurut Anda nih, Ya. kasus korupsi di Lumajang ini dalam kategori angka saja ya, angka 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10. Kira-kira yang terungkap ini berapa sih sebenarnya? Kalau yang sudah ditangani oleh APH sebenarnya ini sampai angka berapa sih? Kalau menurut sepengetahuan saya, Berapa persen istilahnya lah? Berapa persen sebenarnya? kalau yang sudah ditangani di APH selama ini, kalau menurut saya dengan adanya GMBK ini, yang dulunya itu dikatakan masih 20% bisa menyelesaikan satu kasus, sekarang dengan adanya turunnya GMBK ke lapangan ini bisa, kalau menurut saya sudah mencapai hampir 50%. Sudah mulai ada peningkatan penanganan kasus yang ya. sangat drastis. Penanganan kasus ya. Ya, penanganan kasus. Karena saya tiap hari ke lapangan pasti saya mendengar keluhan, istilahnya curhatan dari masyarakat di bawah. Sangat senang dengan adanya GMBK karena setiap kasus yang ada di lapangan terkait dengan korupsi, apabila diadukan ke GMBK dan itu valid, pasti akan ditangani. Jadi mereka merasa tersalurkan aspirasi mereka, keluhan mereka, biarpun itu nanti disampaikannya biasanya melalui saya atau melalui yang di lapangan, itu akan tersalurkan. Menurut Anda nih, ya, senang enggak, punya kebanggaan tersendiri ketika bergabung dengan GMBK? Kalau menurut saya pribadi sangat senang dan sangat bangga sekali. Bagi saya begini, ini prinsip bagi saya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya kita menumpas satu kejahatan atau satu korupsi. Apabila kita tidak bisa menghilangkan itu, setidaknya kita bisa mengurangi ya. Itu bagi saya, prinsip bagi saya. Apa sebenarnya harapan untuk GMBK ke depannya ini, yang selama ini Anda ketahui sebagai humas, mungkin mewakili pendapat dari masyarakat? Apa sebenarnya yang masyarakat inginkan kepada GMBK? Aspirasi masyarakat yang selama ini saya serap di lapangan, itu keinginannya GMBK itu minimal tetap seperti ini, kenceng dalam menangani satu kasus atau membongkar satu kasus, maksimal bisa lebih baik lagi atau lebih. Jadi masyarakat ini sudah melihat atau merasakan bahwa GMBK ini memang garis lurus. GMBK mendapat poin dari mayoritas masyarakat yang menyampaikan ke saya, itu merupakan satu lembaga yang tegak lurus. Ada yang mengatakan dengan bahasa Jawa itu katanya kayu laut, kenceng, tidak bisa bengkok sama sekali. Itu yang salut, tapi itu kebanggaan bagi saya. Oh iya, sudah. Oke, terima kasih Pak Mas. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang satu lagi ini yang belum hadir, kita akan hadirkan lagi Bapak Sudar Pramono ya, Pramudiono. Ini beliau adalah kepala seksi investigasi fisik dan infrastruktur ya, infrastruktur. Baik, silakan Pak Sudar untuk hadir. Nah, ini agak apa ya? Nah, ini wajah beliau ini. Ya. Wah, ini senangnya mepet-mepet ini. Tidak ada social distance ini ya. Oke, tidak apa-apa untuk sementara di sini ya. Karena di sini sudah steril ya. Jadi Pak Sudar Pramudiono adalah seksi investigasi fisik infrastruktur. Nah, ini di bawah bidang investigasi umum ya, bawah bidang investigasi umum. Nah,
apa tugas sebenarnya dari Pak Pramudyo sendiri sebagai bidang investigasi fisik dan infrastruktur? Tugasnya ini lebih mengarah kepada ngurusi apa sih sebenarnya? Iya, terima kasih. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Sudar Pramudiono dan mungkin sudah 1 tahun ini bergabung dengan GMBK. Yang tugas khusus saya yaitu menginvestigasi mencari bukti-bukti di lapangan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dari fisik bangunan maupun segala hal yang diperintahkan oleh pimpinan GMBK. Nanti kita akan terjun ke bawah dan memastikan bahwa hal-hal yang kejanggalan di lapangan tersebut bisa terungkap dengan benar, bisa dideteksi dengan benar. Ini benar enggak, ini sekian, campurnya sekian, misalkan di bangunan ya kan ada muncul di RAB itu dengan pasangan sekian, campurnya sekian ada. Nah, nanti kita akan gali, kita akan ambil kembali sampling-sampling yang ada di lapangan, nanti kita hancurkan kembali itu pasangan dan kita urai kembali. Seperti contoh ya, misalkan seperti contoh beton, beton di sana kan ada tim bunyi suatu beton K berapa, misalnya K 225 atau K 300. Ini kan nanti kita akan urai kembali. Perbandingan bahan itu ya. Perbandingan bahan, juga kualitas juga. Gitu loh Pak. Jadi istilahnya Pak Sudar ini mirip dengan forensik teknik ya. Betul. Forensik teknik ya sebenarnya. Ya. Teknik, iya. Jadi memang membedah sesuatu alat bukti yang lebih kepada tekniknya ya. Betul. Iya. Apabila ditemukan atau diduga ini bermasalah gitu ya, diuji pengujian seperti itu. Betul sekali. Ini memang untuk alat bukti diperlukan seperti itu ya. Memang perlu sekali Bapak, karena untuk membuat GMBK ini supaya tidak terkesan abal-abal, tidak terkesan dibuat-buat asal-asalan, ini memang harus dibuktikan kebenarannya, karena dari pihak-pihak yang berwajib atau yang berwenang memberikan pekerjaan, misalkan satu kantor PU ya, kantor PU pekerjaan umum memberikan pekerjaan kepada suatu CV atau rekanan. Ini kadang-kadang kan di bawah rekanan ini bermain-main di sana, bermain dalam campuran aduan atau bermain dalam ukuran. Ini nanti bisa dibuktikan oleh GMBK dengan secara fix atau dengan sebenarnya di sana. Ini sebagai laporan atau sebagai sebagai alat bukti, alat bukti yang benar-benar bahwa GMBK itu valid buktinya di sana gitu Pak. Oke. Dalam lapangan selama ini penanganannya kan forensik ya. Betul. Forensik teknik pada bangunan-bangunan ini yang kita mungkin sudah tidak asing lagi. Mungkin yang sekarang lebih marak ini dalam penggunaan anggaran dari dana desa ini ya. Betul sekali Pak. Pembangunan ini ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak, pandangan Pak Sudar dari 100% Kabupaten Lumajang penggunaan DD kira-kira ada kecurigaan enggak sih? Kecurangan-kecurangan dalam hal yang dikerjakan oleh Pak Sudar, bangunan-bangunan yang mereka kerjakan, ada kecurangan-kecurangan, ada potensi enggak di sana? Kalau di sana juga banyak potensi sekali Pak, banyak sekali dan besar sekali potensi di sana. Tapi kalau tanpa adanya pengawasan atau pengawalan dari GMBK, ini ya potensi itu akan menjadi nyata nantinya di sana. Tapi alhamdulillah dengan adanya GMBK yang mengawal dan mengingatkan setiap saat apabila ada bangunan, kita kebetulan turun di sana, ini dan juga kita izin kepada mereka yang membangun. Ini mohon maaf kita contohnya satu contoh ya, mohon maaf kita penyelidik atau melihat kualitas bangunannya kayak apa, terus melihat dari ukurannya bagaimana. Ini alhamdulillah juga dengan adanya kita yang turun ke lapangan, kita bisa memberi edukasi, memberi bimbingan arahan di sana. Karena dari arahan pimpinan GMBK ini tidak harus menindak. Yang pertama harus memberi arahan kemana supaya benar tentang tata cara kerja di lapangan bagaimana. Ini yang kita utamakan untuk mereka-mereka yang menggunakan anggaran dana desa. Pencegahan penanggulangan ini yang paling utama. Iya, diutamakan ya. Dari beberapa pekerjaan yang sudah ditangani Pak Sudar. Iya. Bagaimana reaksi ketika ada bangunan yang diduga, misalkan ada sebuah CV atau rekanan yang investigasi oleh forensik dari GMBK ini, ketika Pak Sudar datang ke lapangan, kira-kira pandangan mereka bagaimana sebenarnya? Lah untuk pertama kali turun ke lapangan ini mereka ketakutan Pak, karena
kan yang pertama belum kenal ya, belum kenal sama GMBK itu atau apa dan tugasnya bagaimana itu belum kenal. Kadang-kadang kita turun dengan membawa armada yang dinas ini, dinas GMBK. Ini orang takut, Pak. Sudah ketakutan dulu. Ketakutan dulu. Karena belum tahu GMBK itu apa dan bagaimana kerja di lapangannya. Apa mungkin dia memang terbiasa setiap kedatangan lembaga-lembaga LSM atau ormas memang seperti itu. Ya memang seperti itu, Pak. Karena apa? Karena kebanyakan sebagian besar pemain itu juga bermain di sana. Oh, gitu ya. Sebagian besar memang seperti itu. Tapi ketika mereka sudah berhadapan langsung dengan Pak Sudar dan mereka mengerti cara kerjanya bahwa GMBK seperti itu, apa reaksi? Pernah mendapat reaksi enggak? Sangat mendukung, Pak. Karena gini, saya pernah masuk ke dalam salah satu kepala desa. Dan juga di sana kan kalau dana desa kan biasanya bukan dikontraktualkan, tapi diswakelolakan sama masyarakat setempat. Dan kita di sana padat karya. Di sana kita masuk kepada kepala desa, salah satu kepala desa dan memberikan arahan-arahan kepada kepala desa. Ternyata kepala desa tersebut welcome, Pak. Membuka yang pertama karena dengan adanya GMBK ini minim untuk disalahgunakan yang pertama. Karena dari kepala desa sendiri kadang-kadang kepala desa tidak bermain di sana, di bawahnya ini yang bermain, Pak. Ya. Kepala desanya jujur sudah, ini anggaran sekian dikasihkan, timplaknya sekian, tapi di bawahnya timplaknya itu yang bermain nanti di sana. Oh, jadi potensinya kadang-kadang ada kepala desa yang memang benar-benar amanah gitu ya. Betul. Tetapi ternyata yang di bawah pelaksana justru agak amanah gitu. Nah, itu yang amanah. Ini yang menyelewengkan anggaran-anggaran tersebut. Jadi dukungan kepala desa kepada kita GMBK ini sangat positif sekali, gitu loh, Pak. Untuk pengawalan anggaran dana desa di sana. Pernah tidak terjadi benturan gitu ya? Pernah misalkan mungkin Pak Sudar ketika turun melakukan forensik terhadap teknik itu tidak diterima oleh oleh kelompok mereka itu. Pernah tidak seperti itu? Pernah, Pak. Pernah terjadi seperti itu. Tapi kita dengan persuasif kita menjelaskan apa tugas GMBK yang sebenarnya. Kita tidak menindak, tapi kita yang pertama memberi peringatan, yang kedua mengarahkan. Ini akhirnya lama-lama dari pihak rekanan itu menerima kita. Gitu, Pak. Karena apa? Karena kita yang pertama pendekatan dulu dengan dari hati ke hati. Alat ukurnya di bidangnya Pak Sudar, kan Pak Sudar forensik, memberikan bukti terkait ketidakberesan atau keberesan justru malah ya. Jadi kan nanti pengujian yang dari Pak Sudar dari divisinya ini akan dijadikan alat bukti oleh bagian solusi penindakan gitu ya, untuk melanjutkan langkah berikutnya, apakah dilangkah hukum atau tidak. Pernah enggak Pak Sudar coba di lobby dalam misalkan lagi lakukan investigasi ini ya, pengawasan dan melakukan risetnya, pengkajiannya, terus dalam melakukan itu pernah enggak coba di lobby oleh para Seringkali di lobby memang. Seringkali di lobby ya. Tapi dengan kita menjalankan amanah GMBK yang dari pimpinan kita itu mengarahkan dan betul-betul menganjurkan jangan sampai ada gratifikasi di sana. Ini kita sangat memegang teguh amanah karena apa? Karena kita menjaga nama baik GMBK sedemikian beratnya, walaupun berat kita jaga sedemikian rupa. Karena nanti kalau cacat satu, nanti GMBK tidak akan dipercaya lagi di mata masyarakat. Jadi memang di lapangan itu lobby ini memang sudah umum ya? Sudah umum, Pak. Bukan rahasia lagi sudah. Gimana Pak Robi? Pernah tidak juga mengalami hal yang sama ketika melakukan investigasi kan bidang solusi? Bidang solusi ini saya kira penentu ya. Ketika berkas masuk dan dikerjakan oleh GMBK, bidang solusi dan bantuan penindakan ini kan mengkaji nih, menyampaikan pendapatnya ini apakah ini akan diarahkan diselesaikan secara transparan di antar pihaknya atau justru malah juga langsung dinaikkan kepada proses hukum. Berarti kan penting sekali nasibnya yang dilaporkan oleh masyarakat yang diproses oleh GMBK mulai dari investigasi dan sebagainya berakhir di Anda. Keputusannya ini kan ada di Anda nih. Anda berhak menentukan ini lanjut, ini tidak dan sebagainya. Pernah enggak memiliki pengalaman di lobby juga oleh mereka? Pernah. Terus apa sikap Anda ketika di lobby ini? Lobbynya ini modelnya seperti apa sih? Menawarkan sesuatu atau bagaimana?
Ya, pada umumnya mereka itu menawarkan sesuatu, Untuk berdamai. Ya? menjanjikan sesuatu seperti itu. Ini dalam rangka untuk berdamai, untuk tidak diangkat kasus atau bagaimana ini? Ya, memang tujuannya seperti Arahnya itu. ke sana ya? Iya, arahnya ke sana. Sebenarnya ini berbicara apa ini? Bentuknya sejumlah uang atau hadiah apa ini sebenarnya? Bentuknya lebih banyak mana ini? Bentuknya lebih banyak ke sejumlah uang. Sejumlah uang ya? Iya. Itu kalau menurut Pak Robi menggiurkan enggak sebenarnya? Sebenarnya sih kalau saya pribadi itu Iya, menggiurkan. Menggiurkan ya? Tapi karena ini institusi yang Amanah ya? amanah dan memang ini tujuannya untuk di masyarakat umum, halayak umum, ya semua itu bisa saya kesampingkan lah. Oh, jadi tetap maju terus gitu ya? Ya. Jadi tanggapan ketika ditolak itu bagaimana sih oknum-oknum tadi itu? Ya kalau oknum itu sendiri salah satunya ya ada yang menjauh, ada ya itu kan sebenarnya mereka tuh kenal sama saya. Pada umumnya mereka kenal gitu. Jadi mereka bereaksi berbeda gitu ya? Iya, tapi kalau masalah seperti ini saya tuh nggak ada teman kalau untuk masalah ini. Tapi kalau di luar masalah ini ya saya tetap berteman. Oh gitu, jadi bisa membedakan yang mana tugas, yang mana hubungan pertemanan gitu Iya. ya? Oh, jadi begitu sakleknya ini sebenarnya. Tadi yang disampaikan dari Humas sama pandangan masyarakat ini MPK Lumajang terkenal garis lurus ini, sudah nggak bisa dibelok-belokkan. Jadi investigasi sendiri pernah juga memiliki pengalaman pencobaan penyuapan istilahnya begitu ya. Ini semuanya memang dalam rangka untuk menghentikan gerakan GMBK ini. Ada upaya memang ya? Iya, mereka berupaya ya memang yang namanya di bidang korupsi memang seperti itu. Ya kita itu tidak di daerah Lumajang aja ya, tentu ya kita bisa melihat di TV-TV ya seperti itulah kejadiannya. Jadi memang ada kelompok-kelompok masyarakat khususnya memang yang para terduga gitu ya, Iya. para oknum-oknum yang bermain curang tadi, yang berindikasi memang mereka melakukan perbuatan melawan hukum, mereka selalu berupaya untuk melakukan penyuapan-penyuapan itu ya. Iya, pada umumnya seperti itu. Harapan Anda Pak Robi, karena ini menjadi budaya sudah seakan-akan menjadi budaya, setiap ada kasus ada upaya untuk lobby, ada upaya untuk dari tersangka, calon tersangka atau terduganya itu untuk menutup kasus terhadap mulai dari social control ini. Jadi LSM pun mulai sudah dipengaruhi ya. Iya. Kira-kira di APH sendiri juga kemungkinan terjadi tidak seperti itu? Kalau saya melihat itu banyak yang terjadi seperti itu. Saya pernah mengalami hal itu. Kemungkinan berarti potensi juga tidak hanya kepada social controlnya. Berarti mereka juga berani melakukan hal yang tersebut kepada APH juga. Iya. Waduh, ini menurut Anda ini ancaman enggak sebenarnya ini? Ya inilah ancaman bagi kita semua sebenarnya gitu. Langkah GMBK sendiri menurut Anda untuk menghindari hal yang seperti ini apa yang bisa Anda sampaikan sebenarnya kepada masyarakat supaya kasus ini bisa tadi sudah disampaikan oleh Humas bahwa GMBK sudah dikenal lurus ini, ada perbedaan dengan lembaga-lembaga yang lain ini. Disampaikan juga tadi oleh investigasi forensik teknik juga sama. Pak Robi sendiri juga sudah pernah mengakuinya, juga pernah ada upaya-upaya lobby dengan sejumlah uang untuk menutup kasus ini. Kira-kira ini kan budaya yang nggak sehat sebenarnya. Ini ya budaya kalau dilanjutkan nggak baik. Kira-kira langkah dari bidang solusi untuk agar ini tidak terjadi lagi seperti apa? Kalau saya menyampaikan kepada masyarakat, pada oknum-oknum, kita harus lebih bisa mengerti apa akibat dari tindak-tindakan suap menyuap gratifikasi itu sendiri. Jadi GMBK di sini memberikan semacam edukasi. Apa sih dampak akibat dari perbuatan-perbuatan melawan hukum itu sendiri? Jadi selalu ada edukasi Iya. yang dilakukan ya. Jadi tidak aja sekedar dapat laporan terus kita BAP kita sampaikan kepada APH, tidak aja gitu ya. Jadi pasti ada solusi bagaimana agar tidak terjadi lagi untuk Ya, yang solusi itu kami sampaikan juga kepada oknum-oknum yang mencoba menyuap itu tadi, karena tindakan menyuap itu sudah perbuatan melawan hukum. Jadi sudah tadi Ya. sudah diduga melakukan perbuatan korup, sekarang mau mencoba untuk menyuap tambah lagi Ya, pasalnya. ya itu akhirnya kan nanti berlapis-lapis, itu yang saya kasihan melihat mereka. Apa himbauan Anda untuk mereka yang posisinya
misalkan posisinya sebagai terduga, harapan Anda ketika ketemu GMBK, apakah mereka diperbolehkan melakukan penyuapan atau justru mereka harus kooperatif? Kalau menurut saya hati-hati, jangan sampai hal itu dilakukan terhadap GMBK. Ya mungkin kalau ormas-ormas yang lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk GMBK sendiri, saya tekankan jangan seperti itu terhadap GMBK. Ini bisa jadi jebakan Batman buat mereka. Iya. Kasusnya belum terungkap tapi sudah melakukan lobby, justru malah ditangkap gara-gara percobaan penyuapan ini ya. Betul. Iya. Oke, langsung saya bergeser lagi kepada Pak Dedi ini. Ini tambah asik ini rupanya ya, rekan-rekan pemirsa ya. Oke, di Humas sendiri tadi sudah dilihat ini peran media dalam hal tadi sudah ada budaya, ternyata ada budaya, mulai budaya korupsi ada sudah budayanya. Terus budaya mencoba melakukan lobby atau penyuapan gratifikasi terhadap penindak APH atau terhadap kawan-kawan lembaga sosial kontrol. Kira-kira media ini bisa berperan seperti apa untuk menghimbau agar mereka tidak melakukan hal seperti itu? Kalau menurut saya begini, masih sering banyaknya saya temui, baik itu terkait dengan penanganan kasus dari GMBK dan dari media global investigasi sendiri, masih banyaknya oknum yang berbuat, oknum terduga korupsi, itu ujung-ujungnya itu katanya UUD, ujung-ujungnya duit. Bagi mereka berpikiran seperti itu. Dalam rangka perdamaian, jadi tidak Perdamaian, diangkat gitu ya. ya. Jadi untuk menutup masalahnya tidak diangkat, dia berpikiran cukup memakai UUD, ujung-ujungnya duit. Itu pemikiran yang salah bagi saya. Karena selama ini yang saya lakukan untuk mengangkat, menjunjung nama GMBK juga global terkait penanganan kasus korupsi, bagi saya tidak ada kompromi. Apapun masalahnya, kalau memang itu sudah memakan hak masyarakat, hak rakyat, bagi saya itu sudah pelanggaran berat dan wajib hukumnya dibahas. Karena sudah ada niat ya, sudah ada niat jahat itu tadi. Ada niat jahat. Karena selama ini banyak sekali saya temui temuan di lapangan yang indikasi untuk berbuat korupsi itu dengan berbagai cara, dengan berbagai modus, yang intinya menyusahkan masyarakat, menjerat masyarakat. Itu bagi saya tidak ada hal yang perlu dikasihani sama mereka untuk oknum-oknum ini. Sebagai efek jerah ya. Sebagai efek jerah. Oke, jadi statement terakhir nih, himbauan atau pandangan Anda sebagai humas dan juga sebagai orang media terhadap masyarakat atau terhadap GMBK ini seperti apa sebenarnya? Kalau himbauan saya terhadap masyarakat untuk menghindari adanya praktek korupsi, jadi kalau memang seandainya ada satu program baik dari atas atau apa, apabila terjadi kejanggalan, segera kasih masukan atau beri pengaduan ke baik teman-teman pers atau lembaga, ke GMBK dan sebagainya sebagai sosial kontrol. Jadi itu salah satu cara untuk mengerem atau menghindari oknum-oknum ini atau menyempitkan ruang gerak mereka untuk berbuat kejahatan di tindak korupsi. Artinya masyarakat diminta juga turut berperan serta. Di sini peran serta masyarakat itu sangat diperlukan, di mana yang jelas kita tanpa adanya masukan, informasi, pengaduan dari masyarakat, kita yang jelas kita butuh informasi tentang hal itu. Karena satu tindak kejahatan korupsi itu pasti akan tertutup rapi. Pasti akan tertutup rapi. Karena mereka punya jaringan dan ini semua mengunci, saling mengunci. Apabila kita tidak mendapatkan satu informasi atau masukan dari masyarakat yang istilahnya memang betul-betul ingin meluruskan hal itu, kita susah.
Kalau kita sendiri masuk satu wilayah atau satu desa, katakanlah kita akan mencari tahu tentang praktek korupsi di situ, kita akan menemui jalan itu apabila tidak mendapatkan informasi. Betul Anda, di Lumajang kasus tidak pidana korupsi ini sedang-sedang saja atau justru berat ini? Kalau untuk saat ini, kemarin itu, kalau kemarin loh ya, kemarin itu udah tinggi, agak tinggi ya. Sekarang udah agak turun dikit, ya. bukan menurun banyak ya, menurunnya dikit. Ya. Cuman masih banyak adanya oknum-oknum yang merasa dirinya kuat untuk berbuat seperti itu, merasa kebal hukum. Kebal hukum. Ini yang wajib kita bongkar, wajib kita selesaikan. Ini PR-nya ini. PR-nya kita bersama. Itu. Oke. Jadi himbauan saya bagi saya begini untuk para korupsi. Jadi jangan biarkan untuk duduk tenang karena berbuat korupsi, dan jangan biarkan otak kalian kotor, tapi usahakanlah segera sadar. Karena hal itu sangat merugikan, imbasnya berdampak sangat bahaya bagi keluarga Anda. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Dendi. Langsung yang terakhir ini menuju Pak Sudar lagi ini. Jadi sudah banyak diulas ini, ternyata ada upaya-upaya pengalaman-pengalamannya yang menarik, yang unik, yang lucu ada juga gitu ya. Ada juga. Sekarang harapannya Pak Sudar, bagaimana himbauan Pak Sudar kepada para pelaku-pelaku tim pelaksana yang memang berkaitan dengan bidang Anda, forensik, teknik, infrastruktur. Apa yang akan Anda sampaikan kepada mereka? Iya, harapan saya dan himbauan saya kepada pelaksana lapangan, janganlah bermain-main dalam anggaran negara, karena nanti ini juga akan merugikan diri Anda sendiri. Karena apa? Negara sudah memperhitungkan semuanya dalam pekerjaan Anda yang di lapangan itu sudah diperhitungkan. Karena apa? Negara menghitungnya ini dari analisis resmi. Ada analisa resmi dari kantor PU yang disahkan oleh pemerintah, ini sebagai acuan hitungan yang di lapangan. Termasuk nilai bahan baku, gajinya atau bayarannya pekerja juga sudah semua di sana sudah. Itu sebenarnya menurut Pak Sudar, nilai-nilai itu rasional atau di bawah standar atau justru malah lebih sebenarnya sih? Lebih Bapak. Karena apa? Di sana harga satuan daerah itu mencakup keseluruhan, baik dari segi transportasinya sudah masuk di sana. Terus dari segi gaji atau keuntungan daripada rekanan juga ada di sana. Sudah diperhitungkan semuanya. Ketika mereka berbuat benar lurus sesuai dengan ketentuannya saja, sebenarnya mereka sudah cukup mendapat haknya. Sudah diuntungkan di sana sudah. Sudah cukup mendapat haknya. Iya, jadi tidak perlu lagi sebenarnya harus mencatut. Sebenarnya tidak perlu lagi, karena apa? Pemerintah sudah memikirkan rakyat atau masyarakatnya. Apa sebenarnya yang menjadi pemicu ketika mereka melakukan perbuatan itu, mencoba memanipulasi campuran, memperap bahan baku? Apa sebenarnya pemicunya yang mereka ingat? Karena tadi kan mereka sudah dianggap sebenarnya secara juknisnya cukup sebenarnya. Begini Bapak, pemicu kalau bagi saya ada dua hal. Yang pertama adalah dari oknum pemerintah daerah sendiri yang memungut atau menarik komitmen fee daripada rekanan. Artinya ada pejabat di atasnya, betul, yang memang sudah menerapkan pemotongan fee itu, betul, tadi. Sehingga akhirnya turun anggaran yang dibawa 100% juga akhirnya. Betul. Ini yang akhirnya membuat para pelaksana juga akhirnya berbuat yang sama. Sama, betul. Jadi bagaimana menyiasati ini supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Ini kan akhirnya berantai ini. Ya pasti berantai, karena dari atas sendiri sudah terpotong anggarannya. Misalkan 100% terpotong, kadang-kadang sampai mencapai 20% untuk potongannya. Jadi ini sudah bisa dikatakan sindikat ini. Betul. Sindikat. Ini belum pajaknya dipotong segitu sudah. Ini berarti hal yang di bawah terjadi kesalahan atau pertindakan melawan hukum, korup tadi di bawah, di jaringan yang terbawah misalkan langsung tim pelaksananya. Ini akibat perlakuan di atasnya. Betul. Iya. Ini benar. Jadi sudah mata rantai bawah. Mata rantai. Iya. Yang atas mengukur segitu, otomatis yang di bawah mengerjakan. Kalau disesuaikan dengan standar pun tidak mungkin bisa nyampe. Ya, saya kemarin dapat informasi ini. GMBK lagi membahas informasi tentang bedah rumah ini, Pak. Iya. Nah, tentang bedah rumah ini kasus yang menarik nih, masyarakat Lumajang dan sekitarnya.
bahwa tahun ini 2020 ini Lumajang mendapatkan jatah kalau nggak salah 600 unit ini. Betul, ya. Dibagi menjadi beberapa desa. Dan nilai dari satu unitnya itu anggarannya sekitar 17,5 juta. Iya. 17,5 juta. Nah, ada rumor juga dari 17,5 juta ini dari oknum atau apapun ini yang disebut di atas ini sudah dipotong 25% dulu. Apa itu lelang, apa itu tidak? Ini yang pernah Bapak Darkupas memang sudah biasa seperti itu apa memang ini baru temuan baru? Kalau Nilainya presentasinya memang sebesar itu 25%. iya, yang dibilang komitmen fee atau apa ya, diistilahkan anggaran partisipasi kata di sana, anggaran partisipasi. Ini di antara 15 sampai 20%. Ini yang diambil dari apa? Pagu anggaran sudah turun dari pemerintah. Jadi kalau nilainya 17,5 juta dipotong 20% turunnya pasti jatuh lagi sekitar hanya 1.500 potongannya itu. Wih, jadi terus nanti di sana ada juga ini karena juga membutuhkan harus minta restu apa itu tidak tahu ya, izin dari kepala-kepala desa gitu ya, kepala-kepala desa yang memiliki warganya yang akan dibedah rumah. Ada juga oknum kepala-kepala desa yang menerapkan pungutan juga. Malah saya dengar ini ada sampai angkanya 500.000 per unit ini. Padahal sekarang ini katanya tiap desa mendapatkan sekitar 50 unit. Kalau kali 500 kan sudah lumayan ini. Pernah nggak ditemukan juga? Juga ada yang seperti itu, juga ada yang up harga. Kadang-kadang sering saya ketemui, ya kemarin aja peristiwa kemarin yang berumah kemarin ini, saya menemukan yang pertama itu salah sasaran untuk pembangunan bantuan bedah rumah. Apa yang dimaksud salah sasaran tadi? Begini Bapak, kan dalam aturannya yang pertama itu harus tanah sendiri. Ya. Yang kedua ini tanah sendiri tidak boleh sewa ya. Ya. Yang kedua harus tepat sasaran orang yang tidak betul-betul tidak mampu, yang diprioritaskan. Tapi yang saya temui kemarin, ini yang salam pertama yaitu ada tanah sewa. Tanah sewa dibangun. Dapat program bedah rumah. Dapat program bedah rumah. Yang kedua, tanah hak pengairan. Loh, malah tanah pengairan ini. Iya, didirikan di atas sungai. Ini ada. Ini kesalahan pemerintah ini. Iya. Terus yang ketiga, ada bantuan seperti ini, ini dibuat ningkat rumahnya. Loh, malah dibuat ningkat. Betul. Ini mata kepala sendiri, mata kepala yang menyaksikan ini. Dan ada satu lagi, semuanya di pembelanjaan ini yang mengatur bukan yang mendapatkan rumah, yang mendapatkan bantuan, tapi ada salah satu oknum dari dinas PUPR yang mengatur di sana, dan harganya tak lihat di notanya ini ada up semuanya. Di up semuanya. Betul. Jadi sebentar, sebagai pelaksana lapangan ini langsung dari dinas juga yang melakukannya. Betul, ada arahan dari dinas. Tidak menggunakan pihak ketiga. Sebenarnya dari pemerintah dengan kawalan dinas terkait ini langsung anggarannya turun kepada yang bersangkutan. Ini pengerjaannya dari rumah kan harusnya swakelola ya. Betul, swakelola. Tapi ini ada intimidasi mungkin ya. Iya. Ada pengaruh yang mereka Iya. buat seperti itu ya. Iya. Ya embel-embelnya katanya pengawalan aja. Pengawalan dari dinas sudah Iya. embel-embelnya. Ini tidak mau saya bahas panjang-panjang ini tentang bedah rumah karena masih dalam penyelidikan ini ya. Betul ya. Dalam rangka investigasi pengumpulan data ini ya. Pengumpulan data Mas. Apa langkahnya nanti? Ini akan dilanjutkan atau memang cukup hanya tahu saja ini? Kalau memang bisa diedukasi, bisa dibenarkan, dibenahi, ya tidak apa-apa. Tapi dengan syarat anggaran kembalikan kepada yang berhak mendapatkan. Oh, jadi ada perbaikan lagi? Iya, ada perbaikan lagi. Misalkan sekarang dengan up nilainya 10.000 katakanlah, ya nanti dikembalikan 10.000 kepada yang berhak. Ini dibuat membenahi apa lagi, itu tidak masalah sudah. Ya kalau saya hitung itu dari 17,5 juta itu nilai yang turun sampai ke masyarakat itu bisa sampai 10 juta loh ya. Betul. Jadi 7,5 juta sudah hilang di perjalanan. Dimakan angin di perjalanan ya. Iya. Ini tugasnya Pak Robi ini ya. Jadi Pak Sudar sedang mengumpulkan alat bukti ini ya, sedang mengumpulkan alat bukti. Nanti
solusi dan penindakan yang akan melakukan reaksinya. Tapi kita tidak bahas sekarang ini ya. Tidak bahas sekarang. Ya itulah pemirsa sebuah yang menyaksikan acara kita di pagi hari ini. Statement komitmen untuk Pak Dar, apa himbauannya? Himbauan saya ini kepada pelaku-pelaku yang di bawah, khususnya dari Timlak atau pengawal dari anggaran-anggaran sosial yang diberikan kepada masyarakat Lampung ini, jangan bermain di sana. Karena apa? Yang mendapatkan hak ini benar-benar membutuhkan, sedangkan yang pemain atau Timlaknya ini sudah ada, itu kan ya, kita kasihan di sana sebetulnya. Tapi harapan saya kepada Timlak-Timlak yang di bawah, bekerjalah sesuai dengan prosedur, karena sesuai dengan prosedur itu pun juga sudah mendapatkan hasil di sana, karena pemerintah sudah memikirkan kita semua yang di bawah. Oke. Itu harapan saya, janganlah bermain di sana. Karena apa? Karena yang kita bantu ini orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Oh, oke. Jadi gunakan hati nurani lah. Betul ya. Ya. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, terima kasih Pak Sudar, terima kasih Pak Dendi, terima kasih Pak Warobi atas kehadiran dan ulasannya. Itulah pemirsa dimanapun berada, selayang pandang dari GMBK, liku-liku cerita, suka duka bagaimana menjadi anggota GMBK dan temuan-temuan di lapangan, bahwa ternyata untuk wilayah Lumajang sendiri bahwa kasus korupsi sebenarnya masih tetap berlangsung, dan penindakan-penindakan dari APH kami nilai masih kurang maksimal dalam rangka melakukan tindakan terhadap para koruptor yang ada di Lumajang. Terbukti lembaga-lembaga sosial kontrol masih menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Untuk itu GMBK berharap agar APH baik inspektorat, kepolisian dan kejaksaan lebih giat lagi dalam upaya pemberantasan terhadap korupsi. GMBK tetap akan menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai sosial kontrol, membantu para APH dalam rangka penanggulangan pencegahan agar Lumajang terhindar dari korupsi. Ini sudah menjadi komitmen kami bersama, bahwa untuk Anda yang berada pada lingkaran perbuatan tindak korupsi, hentikan mulai hari ini. Siapa tahu Anda yang akan menjadi korban berikutnya, bukan sebagai pelakunya tetapi menjadi korban kebiadaban korupsi. Bahwa korupsi adalah, bagi kami adalah tindakan perbuatan yang sangat biadab. Efek dari korupsi yang diciptakan adalah berefek kepada masa depan anak cucu kita selanjutnya. Untuk itu masyarakat Lumajang dan sekitarnya, agar Indonesia khususnya Kabupaten Lumajang pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi kabupaten yang lebih baik, yang sejahtera, mari bersama-sama seluruh masyarakat, seluruh elemen dan seluruh lapisan membantu kami, membantu APH, membantu pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lumajang. Anda masyarakat dapat bergabung bersama kami, atau setidaknya Anda mengetahui kejadian-kejadian tindak pidana korupsi di lingkungan Anda laporkan. Hanya itu yang bisa Anda lakukan, daripada Anda diam. Karena diam ketika melihat tidak kejahatan, maka Anda juga terlibat dalam sindikat kejahatan itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada kegiatan siaran langsung live streaming dari DPD GMBK selanjutnya. Tentunya akan ada hal menarik yang akan kita diskusikan bersama, mengupas, mengulas, membedah dan mencarikan solusinya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam anti korupsi, selamat malam, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sanak famili